Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah sepaling. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu mata hati kita, diberikan kita ilmu hikmah yang banyak, tafaqquh fiddin, dibukakan hijab-hijab hati kita sehingga kita bisa menyaksikan kenyataan Allah, semakin yakin, semakin takwa, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketaatan sampai akhir dari kehidupan, sehingga kita nanti layak berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarah, engkau menyembah atau beribadah kepada Allah seperti seperti anna sungguh, ka'annaka tarah, seperti benar-benar sungguh-sungguh, tarahu, seperti benar-benar sungguh-sungguh engkau melihat Allah. Gitu kan? Seperti benar-benar sungguh-sungguh melihat Allah. Jadi beribadah itu termasuk ibadah pokok kita adalah sholat. Bagaimana kita sholat itu benar-benar seperti melihat Allah. Nah, untuk membahas mendalami ilmu melihat Allah ini, dikaji secara mendalam, maka muncullah namanya ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Ya. Jadi kalau belajar tentang bagaimana cara melihat Allah, bagaimana supaya ibadahnya ihsan, bagus, khusyuk, itu ilmunya tidak ada di kitab fikih. Maka di dalam fikih itu tidak ada tata cara khusyuk secara rinci, tidak disebutkan. Karena dalam fikih khusyuk itu hukumnya dianggap sunnah saja. Padahal sholat kita yang diterima oleh Allah hanya bahagian-bahagian yang khusyuk saja. Bahagian-bahagian yang lalai terbuang. Ya. Maka seseorang yang sholat bisa mendapatkan pahala nisfuhu, separuh dari sholatnya, au rubu'uhu, atau seperempatnya, atau seperenamnya, atau seperdelapannya, tergantung khusyuknya. Bagian bagian dari khusyuk itu yang dapat pahala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kita lalai lupa itu bahagian busuknya, bahagian tidak bagusnya. Itu tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah kalau seluruh salatnya tidak khusyuk, maka dia seperti kain buruk yang dicampakkan ke wajah kita, menghinakan diri kita. Kenapa? Karena hati kita tidak ke Allah. Karena ibadah kita ternyata tidak membesarkan dan tidak menyembah Allah, tetapi menyembah apa yang kita pikirkan. Lebih besar bagi kita yang kita pikirkan kunci, yang kita pikirkan masakan di dapur, yang kita pikirkan belanjaan di kedai, yang kita pikirkan mobil, maka mobil itulah yang lebih besar, lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal dari ilmu agama itu pokoknya, dan ilmu fikih ini untuk membahas Islam itu sumbernya Al-Qur'an, hadis. Ya. Ketika kita membahas ilmu kalam, ilmu tauhid, sumbernya Al-Qur'an, hadis, dan pengalaman-pengalaman pemahaman ulama. Begitu semua. Ketika kita membahas ihsan, sumbernya Al-Quran, hadis, dan pengalaman-pengalaman spiritual para ulama, nabi dan para wali, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Sumbernya itu semua sama. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau membahas bagaimana cara kita anta'budullah ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah.
Bagaimana kita sampai ke sana? Tidak bisa tidak, harus belajar tasawuf. Tarekat. Tarekat itu adalah lembaga sufi, lembaga tasawuf. Kalau kita belajar tasawuf tidak masuk tarekat, itu sama dengan belajar fikih dengan baca-baca buku. Tapi kalau kita belajar tasawuf dengan masuk tarekat bermursyid, itu seperti kita masuk universitas, masuk fakultas syariah untuk mengerti hukum, masuk fakultas tarbiyah untuk mengerti ilmu tarbiyah. Kenapa? Karena yang mendidik kita di dalam tasawuf adalah mursyid yang ahli rohani, yang sudah berpengalaman turun-temurun. Itu yang membuatnya dia berbeda. Sehingga ilmunya sistematis. Sehingga ilmunya tuntunannya lebih jelas, gitu ya. Sehingga kita tidak khawatir kita menjadi sesat, kecuali memang guru kita disesatkan Allah dan kita juga ikut tersesat. Kalau guru kita tersesat, maaf nih, kalau guru kita tersesat, kita niat kita karena Allah, maka guru tersesat kita tidak tersesat. Kenapa? Karena niat kita karena Allah dan kita tidak mau tersesat, tetap menjaga syariat. Seandainya itu terjadi, maka saya sangat berkesan ketika saya dulu pernah ada muncul rasa ragu mempelajari tarekat. Lalu salah seorang mursyid saya mengatakan, Pak Faisal, ya, Pak Faisal, seandainya kita jatuh, kita mempelajari tarekat ini, mengenal Allah ini, jatuh ke sebuah parit, tergelincir, maka Allah akan sambut kita dengan tangannya dan dia akan menaikkan kita kembali. Kenapa? Karena niat kita belajar tarekat bukan selain daripada Allah. Niat kita belajar tarekat adalah mengenal Allah. Bisa salat khusyuk. Innamal a'malu binniyat. Semua amal ini bergantung sekali dengan niatnya. Maka ketika ada orang bertanya kepada saya, apa hukum masuk tarekat? Bagi saya hukum masuk tarekat sama dengan hukum sholat khusyuk. Kenapa? Karena kalau kita masuk tarekat, insya Allah bagi orang yang serius bertarekat, insya Allah demi Allah, pengalaman orang-orang yang berserius tarekat termasuk saya, sholat kita dipastikan semakin khusyuk, semakin berasa, mata hati kita semakin tajam kepada Allah. Keberadaan Allah itu semakin nyata dalam pandangan mata hati kita. Gak bisa tidak. Itu sudah pasti. Karena itu semua perjalanan itu, hasilnya itu dialami oleh semua orang yang bertarekat secara benar. Pasti makin khusyuk. Maka sama dengan hukum khusyuk. Sunnah muakkad sangat ditekankan. Bagi ulama kalau dia nggak bisa khusyuk, namanya sudah tingkat ulama, wajib masuk tarekat. Masa ulama nggak ada khusyuk sholatnya? Ya. Yang dihafal cuma teks ayat hadis saja, banyak hafalan teks hadis, ketiga sholat, nyeng. Akal pikirannya lari ke sana, lari ke ayat sana, lari ke hadis sana. Kayak Imam Al-Ghazali ketika dia sholat, Allahu Akbar, dia ahli fikih, ahli filsafat. Ketika dia sholat terbayang ayat tentang haid, macam-macam. Dia bukan ingat Allah, dia mikir dalam sholatnya. Akhirnya setelah selesai sholat, adiknya, saudaranya Ahmad mengatakan, hei Ghazali, apa yang kau pikirkan waktu sholat? Kenapa aku melihat engkau berlumuran darah? Kaget dia. Apa ada lagi hari ini wahyu? Ada lagi ilham hari ini? Kaget Ghazali. Kenapa? Waktu sholat dia terbayang dengan ayat haid wanita. Dia pikirkan tentang darah haid. Maka bergelumuran darah jasad dia dilihat oleh adiknya Imam Ahmad yang belajar tarekat. Itu tak ditampakkan Allah sendiri dalam mata hati kita. Ya. Dan itu dialami semua orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang model seperti ini dialami Nabi, dialami sahabat, dialami Utsman bin Affan. Hei, aku melihat matamu bekas zina. Apa yang kau lakukan? Ternyata dia baru melihat aurat wanita. Utsman bin Affan.
Sahabat besar mengalaminya. Ulama-ulama besar mengalaminya, yang mereka sudah sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu tarekat ini, ilmu tasawuf ini adalah ilmu memandang dengan pandangan Allah. Tidak ada yang paling kucintai yang dilakukan hambaku kecuali mengamalkan ibadah-ibadah fardu. Fardu. Selesai fardu yang wajib-wajib, tidak henti-hentinya hambaku melaksanakan ibadah nawafil. Nawafil, amalan-amalan tambahan. Bukan wajib. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil, zikir terus-menerus, nafilah, tambahan-tambahan dari yang wajib, sampai aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, kujadikan dia memandang dengan mataku. Ketika kita memandang dengan pandangan Allah, basirah ainar ruh, maka terlihatlah apa yang mau diperlihatkan oleh Allah. Mau diperlihatkan jin, mau diperlihatkan malaikat, mau diperlihatkan surga, mau diperlihatkan ruh para wali, ruh para nabi. Allah alam. Allah kuasa. Mau diperdengarkan suara jarak jauh, naik ke atas bukit. Umar bin Khattab dari Madinah khutbah, pimpinan pasukan di Irak, Persia dulu namanya, itu naik langsung ke atas bukit, lalu menyerang musuh, lalu menang, Persia dikuasai, pulang. Bagaimana cerita kalian bisa menang, menaklukkan markas orang Persia? Saya waktu memimpin pasukan mendengar suara Umar bin Khattab dari Madinah mengatakan, "Hei, Ubaidah, naik ke atas bukit." Maka naik saya ke atas bukit membawa pasukan. Bayangkan suara Umar bisa terdengar dari Madinah tembus ke Persia. Berapa ratus kilometer itu? Ya. Ini kekuatan spiritual. Ya, bagi Allah alam ini sangat kecil. Bagi ruh alam ini tidak berjarak, bisa nembus ruang dan waktu. Maka di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarikat, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kuasa Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Sampai kita kepada keyakinan tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Emang begitu, emang itu kuasa Allah. Nah, ketika kita meminjam kuasa Allah, ya terserah Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Memandang dengan mata Allah, mendengar dengan pendengar Allah. Nabi Sulaiman, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junudu. Hei para semut, Sulaiman datang dengan pasukannya, minggir-minggir, masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah. Nanti kalian diinjak-injak dengan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Dia enggak tahu, dengar. Nabi Sulaiman dengar dari jarak jauh. Senyum dia. Ya. Ini hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ya Allah, ini karuniamu mengujiku aku bersyukur atau kufur. Maka doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Ya Allah, bantulah aku mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada aku. Bisa mendengar suara semut, bisa dialog dengan binatang. Maka di sejarah-sejarah kisah orang sufi, dialog dengan harimau, dialog dengan apa namanya, dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara dialog dengan binatang? Bisa kita memahami bahasa binatang? Ketika ayam mengatakan cicit, apa maksudnya? Kalau kita tidak terbiasa dengan budaya dia, kita nggak paham. Tapi kalau kita sudah paham, ketika dia ngomong itu, oh dia lapar. Sebenarnya secara akal pun kita paham kan, kalau sudah terbiasa. Tapi Sulaiman bisa. Dan itulah ilmu yang diberikan Allah. Karena dialog itu tidak hanya dengan bahasa lisan. Dialog itu dengan bahasa hati. Bagaimana kita bisa berdialog dengan jin, berdialog dengan ruh, sementara kita menggunakan bahasa lisan, sedangkan jin dan ruh tidak punya fisik. Bagaimana bisa dialog? Tidak bisa. Kalau di sini yang nggak hidup, di sini nggak bisa connect, nggak bisa dipahami. Belum lagi seorang wali, ana antika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuh. Aku
aku bisa mengangkat singgasana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip ya Sulaiman. Lep. Ada jin ifrit, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, singgasana sudah ada di hadapanmu. Bagaimana membedakan perbuatan jin yang mengangkat singgasana Ratu Balkis secepat itu dengan kekuatan wali Allah, kekuatan Allah lewat walinya, wali Allah? Bagaimana membedakannya? Kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti. Maka segala yang ajaib, segala yang aneh, segala yang bentuk karomah, bagi orang yang tidak bisa membedakan, dia pandang, itu pakai jin, pakai akal menduga. Dia lihat jin gak bisa, mantau jin gak ngerti, alam jin bodoh, tapi menuduh orang tarikat pakai jin. Goblok nggak? Goblok sendiri sebenarnya. Kecuali dia bisa pandang, dia bisa lihat, bisa teliti. Karena ketika dilihatnya dengan mata Allah, mana Allah, nah itu pakai izin gampang. Tapi kalau nggak bisa melihat dengan pandangan Allah, bagaimana? Kita menghakimi orang dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Inilah sekarang yang banyak terjadi. Nah, kalau tidak dipelajari, kita tidak bisa mengerti. Tetapi sekali lagi saya ingin tegaskan, ilmu tarekat, ilmu tasawuf ini bukan ilmu jin, bukan ilmu perizinan. Ilmu perizinan, ilmu bekas. Bukan. Ilmu ini adalah ilmu melihat Allah, ilmu khusyuk dalam sholat, dalam ibadah kepada Allah. Harus tahu kita tujuan utamanya, ya. Karena kalau kita sudah sampai kepada Allah, bisa memandang dengan mata Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berjalan dengan kakinya Allah. Ini bahasa apa namanya, metafora, perumpamaan. Jadi ketika kita memandang sesuatu, kita kosong, kita merasa gak ada apa-apanya, la haula. Tapi kita memandang dengan pandangan Allah. Allah yang memandangkan kita, bukan kita. Makanya apa beda orang yang bisa melihat jin di tingkat ulama mursyid tarekat dengan orang yang melihat jin dengan jin? Beda. Orang yang melihat jin dengan jin, jin yang memperlihatkannya. Tapi orang tarekat, seorang mursyid wali, ketika dia bisa melihat jin, Allah yang memperlihatkannya, bukan jin. Di situ bedanya. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Ya harus tahu ilmunya. Semuanya pakai ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, tidak usah memfitnah. Seperti dilakukan sebagian orang, suka memfitnah. Itu pakai jin, ini dukun. Apa beda dukun dengan mursyid? Dia pun tidak paham. Ini yang nanti akhirnya membuat tarikat ini ditakuti orang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ruh, rasa, hal yang gaib, hal yang rohani. Kalau yang jasmani terlihat semua, bisa kita lihat, oh dia bersama preman, oh dia bersama ustaz. Itu pun harus kita tanya dulu, dia sama preman ngapain? Jangan-jangan berdakwah, jangan-jangan mau ngasih nasihat, gitu kan? Gak bisa kita ponis. Ketika ustaznya bersama preman, oh langsung dia penjahat, udah jadi jahat ustaz itu. Nah kan tidak boleh juga. Yang terlihat saja kita nggak boleh memponis sebelum kita mengetahui dengan teliti, dengan pasti. Apalagi yang sifatnya rohani yang tak terlihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka ilmu tasawuf tarekat ini adalah mengasah hati. Tidak ada cara mengasah hati, membersihkan hati yang paling efektif kecuali membuat hati itu senantiasa bergantung mengingat Allah. Apabila hati terus-menerus tertuju bergantung kepada Allah, maka dia tidak tertarik untuk sum'ah, untuk riya. Aku sholat supaya dipandang manusia. Untuk apa dipandang manusia? Ya Allah melihat aku. Allah senantiasa bersama aku. Untuk apa lihat-lihat sipulan. Gak ada pentingnya sama aku. Nah, hati kita akan berkata begitu. Ya. Kenapa? Karena memang kita sholat itu karena Allahnya. Maka kata Syekh Abdul Jilani, apa beda orang yang syariat, tidak bertarikat, tidak bertasawuf ketika melaksanakan ibadah dengan orang yang ibadah dia bertarikat, bertasawuf? Bedanya cuma satu. Orang yang bersyariat tidak bertarikat, dia ibadah selalu dimotivasi oleh pahala dan dosa. Salat ke masjid 27 derajat, dia termotivasi. Kamu kerja di sana 27.000. Kalau di sini 1.000, 1.000. Pilih mana? Pilih yang di masjid 27.000. Nah, itu motivasi orang syariat.
Tapi orang hakikat, orang tarekat, motivasi sholatnya karena karena cinta kepada Allah, karena kecintaan, kedekatan, ketaatan, kemesraan mereka bersama Allah. Itu bedanya. Maka nanti saya ketika bertanya kepada mursyid saya, apa beda orang yang masuk tarekat, masuk surga nanti di alam akhirat dengan ulama yang tidak ikut tarekat, yang hanya bersyariat saja? Bedanya, kalau menurut mursyid saya, orang-orang syariat nanti ketika dia masuk surga, diberikan surga. Kenapa? Dia beribadah kebanyakan pingin surga. Surga itu seperti masjid ini misalnya, sebuah ruangan, semuanya udah cukup. Gak keluar pun udah sangat senang, semuanya serba ada. Tapi dia terkurung dalam surga. Seminggu sekali setiap hari Jumat baru diizinkan keluar memandang wajah Allah. Lalu orang tarikat yang sampai marifat, apa bedanya? Kalau orang tarikat karena ibadahnya tidak karena surga tapi karena Allah, dia selalu ditempatkan bersama Allah. Kata Syekh Abdul Jilani, ada surga yang surga itu isinya hanya Allah. Hanya Allah di situ, tidak ada bidadari, tidak ada buah-buahan, tidak ada anggur. Dan mereka bisa bolak-balik. Karena sesungguhnya kalau kita paham kenikmatan bersama Allah, maka kita tidak menginginkan lagi makhluk yang rendah di bawah Allah, termasuk surga dan neraka. Tak ingin lagi kita surga. Kenapa? Karena ketika kita bersama Allah, surga itu menjadi rendah. Kenapa? Karena dia makhluk. Maka sufi-sufi yang sudah sangat tinggi makamnya, seperti Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, jika aku sholat menyembahmu karena pingin surga, maka haramkan aku surga. Jika aku sholat ibadah karena takut neraka, bakar jasadku di neraka. Ya Allah, aku sholat, aku ibadah semata-mata karena mencintaimu, merindukanmu. Maka orang yang sampai ke makom cinta ini, dia masuk ke makom wali. Memandang dengan pandangan Allah, mendengar dengan pandangan Allah, masuk ke makam wali, maka dia nanti ditempatkan di surga yang hanya ada Allah di situ, tidak ada bidadari, tidak ada apa, dan dia bisa masuk ke surga lain. Ada kebebasan dalam hidupnya di alam rohani. Ya, dia menjadi bebas, diberikan Allah, bisa masuk ruangan surga, bisa masuk ke alam lahut namanya, alam ketuhanan, surga yang tidak ada makhluk kecuali hanya Allah. Tetapi orang yang syariat, mereka ditempatkan di surga dan mereka tidak bebas keluar ke sana kemari. Kenapa? Karena selama hidupnya sholat ibadah memang pingin masuk surga. Innamal a'malu binniyat. Menurut saya pendapat ini ada benarnya. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Maka apakah kita boleh beribadah karena surga, ingin surga? Boleh, nggak ada salah. Secara syariat nggak ada salah. Kalau ada orang lagi menyalahkannya, dia tidak paham berarti. Terlalu jos namanya. Nggak apa-apa. Makanya dalam Quran itu kan dijelaskan. Waidal lil muttaqin, dijanjikan bagi orang bertakwa, jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir air di bawahnya. Nggak apa-apa. Itu motivasi. Tidak ada masalah. Maka beliau menjelaskan ada 3 makam secara umum. Makam muttaqin karena takut kepada Allah, takut neraka, takut siksa Allah, kemudian pingin surga. Ada lagi makam yang lebih tinggi, yaitu mereka-mereka yang hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang syariat dengan orang tasawuf tarekat, bedanya cuma satu, dalamannya. Ya, jahirnya sama-sama rajin ke masjid, jahirnya sama-sama rajin mentaati Allah. Kadang juga orang syariat ada yang malas ke masjid, kadang orang tarekat juga sama, datang malasnya ke masjid. Sama aja itu, Pak. Cara bedanya, yang membedakan nanti dalamannya. Ketika ibadah dia menikmatinya, satu kurang menikmati. Ya, di situ saja bedanya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum untuk sampai kepada khusyuk, untuk sampai kepada ihsan, tidak bisa tidak yang kita fungsikan. Kalau bahasa ilham dari salah satu mursyid saya yang di Padang mengatakan begini, wahai hambaku, ya, jangan gunakan akalmu untuk menggapai Allah, karena akalmu tidak akan kuat. Tapi gunakanlah rasamu, kendarailah rasa dalam hatimu. Jadi rasa dalam hati kita ini adalah kendaraan untuk merasakan, menyatakan Allah itu benar adanya.
Jadi yang kita tunggang itu rasa bertuhan itu nurani. Nah, dengan rasa nurani itulah kita merasakan melihat kenyataan Allah tadi. Kalau dengan akal kita sholat mikir-mikir, maka jangan Bapak Ibu pikir kalau sholat itu konsentrasi akal. Coba aja kalau bisa, stres, panas kepala. Coba aja kalau nggak percaya, konsentrasi akal. Nggak bisa. Yang bisa adalah hati. Rasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Allah saja kan. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa berterusan. Makanya ini maaf nih, saya contohkan. Kalau kita duduk zikir pakai konsentrasi akal, coba 1 jam, pasti nggak betah. Setengah jam aja udah gelubur-gelubur, pulang. Tapi coba zikir pakai hati, pakai rasa. Sunan Kalijaga, pinggir kali, berbulan-bulan pun tahan. Makin kuatnya mujahadahnya. Ya kalau kita zikirnya pakai hati, pakai rasa, tahan berjam-jam kuat. Itu buktinya mereka itu apa? Mereka itu khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak mungkin Pak tahan berlama-lama. Itu sudah terlatih yang seperti itu. Ya. Tapi kalau dia orang-orang nggak bertarikat, nggak hidup rasanya, ya nggak tahan pakai pikiran, akal pikiran mengingat Allah. Nggak kuat, nggak tahan lama. 5 menit, 10 menit, setengah jam paling kuat, nah udah langsung pulang lah itu. Tapi kalau kita mengingat Allah dengan hati, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nikmat, pinginnya berlama-lama terus bersama Allah. Ilahi lastunil fidasi rasa nikmat dia yuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bertarikat zikir ini aneh. Apa itu dia? Tapi kalau kita bertarikat itu berarti itu terasa Allah tuh nyata di depan kita, bersama kita, meliputi segala-galanya. Kalau ya Allah merinding kita dalam. Idza dzukirallahu wajilat qulub. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dalam hadis Tirmidzi atau hadis-hadis lain disebut Nabi Muhammad itu terdengar jarak berapa meter, terdengar itu getaran hatinya oleh sahabat ketika menyebut Allah beribadah. Nabi Ibrahim juga sama. Ya. Maka getaran itulah nanti menjadi energi. Jadi energi. Maka di alam jin, saya jelasin sedikit, energi zikir yang khusyuk inilah nanti apabila kita masuk WC misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan, dari setan keburukan, setan yang jorok. Nah, begitu kita doa, itu langsung ada pagar gaib di diri kita. Begitu kita masuk, setan nggak bisa mandang diri kita. Ada di kita dilingkari pagar gaib. Karena kita doa, setan nggak bisa mandang. Maka setan nggak bisa melihat aurat kita. Kata Nabi, setan nggak bisa mandang. Ya. Jangan sepele. Begitu kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, setan nggak bisa ikut makan. Tapi kalau kita makan nggak baca Bismillah, dia pun ikut, termasuk taurin kita kan. Kenyang dia. Jangan sepele, begitu dia kuat, lebih segar dia ngoda kita, lebih enak. Coba dia sakit-sakitan ngoda kita, malas lama-lama dia capek.